Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada Pak Hendra sebagai dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data kelas I1. Di sini saya Ingat Dharmendra dengan NIM 187231076 akan mempresentasikan hasil dari rangkuman terhadap jurnal yang telah dilakukan dengan judul Implementation of Business Intelligence in Analyzing Data Using Tableau at PT Global Intan Permata. Mungkin di sini saya langsung masuk saja ke data review. Jadi apa yang kita bahas pada presentasi ini meliputi latar belakang, pengenalan perusahaan PT Global Bintang Permata, metodologi penelitian yang digunakan, hasil penelitian dan juga kesimpulan dari penelitian ini. Oke, kita langsung masuk ke latar belakang. Itu latar belakang yang mendasari adanya penelitian ini adalah seperti yang kita tahu di era revolusi industri 4.0, data merupakan salah satu aset berharga yang harus dikumpulkan, disimpan, dan dikomunikasikan. Tujuannya adalah agar suatu saat data tersebut dapat diproses untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, khususnya pada perusahaan besar. Nah, jadi data ini sangat penting lah kaitannya dengan PT Global Bintang Permata yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, dalam menjawab tantangan tersebut, dapat digunakan sebuah business intelligence yang mendukung kebutuhan penyimpanan dan analisis data dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Business intelligence ini yang menghubungkan antara data warehouse tempat perusahaan menyimpan data dengan dashboard yang akan digunakan perusahaan untuk melakukan analisis data yang dapat digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan. Langsung masuk. Di sini kita akan masuk membahas mengenai PT Global Bintang Permata. Jadi PT Global Bintang Permata adalah anggota dari Yavindo Group yang berlokasi di Batam, Indonesia, dengan fokus bisnis dalam bidang distribusi dan impor barang konsumsi dari beberapa merek, khususnya untuk Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi bisa diketahui bahwa perusahaan ini akan menghasilkan banyak data transaksi. Melihat dia tuh operasinya sudah sangat luas, bahkan antar pulau di Indonesia itu Sumatera dan juga Jawa. Nah, namun di sini ada masalahnya adalah meskipun begitu, mereka belum memiliki dashboard yang dapat digunakan untuk monitoring aktivitas transaksi dan operasi perusahaan. Sehingga pada penelitian ini akan berfokus dalam membentuk sebuah business intelligence untuk PT Global Bintang Permata agar bisa memakai data-data mereka dalam menunjang pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, di sini metodologi penelitian yang digunakan adalah yang pertama akan dilakukan sebuah penyusunan data warehouse menggunakan metode Kimball and Step yang berisi 9 tahapan panduan dalam menyusun sebuah data warehouse yang baik. Setelah data warehouse berhasil disusun, maka selanjutnya akan dilakukan proses extraction, transformation, dan loading untuk datanya ETL yang fokusnya pada data penjualan PT Global Bintang Permata. Tujuannya adalah agar bisa mengumpulkan, memfilter, dan menggabungkan beberapa data penjualan yang relevan bagi PT Bintang Permata ke dalam data warehouse yang sudah mereka bangun sebelumnya. Nah, setelah semua data yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan dan dimasukkan dalam data warehouse, selanjutnya proses penyusunan dashboard visualisasi data akan digunakan dengan memanfaatkan aplikasi Tableau yang merupakan aplikasi yang sangat umum digunakan untuk melakukan visualisasi data. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hasil penelitian. Jadi hasil penelitian dari penelitian ini akan secara garis besar akan membentuk dua hasil, yaitu yang pertama ada data warehouse dan ETL schema, di mana berdasarkan metode yang digunakan didapatkan hasil sebuah ETL schema yang berasal dari data transaksi dan penjualan PT Global Bintang Permata pada Januari 2021 sampai Desember 2021. Nah, ETL skema ini digunakan sebagai panduan bagaimana data disimpan ke dalam data warehouse mereka. Dari skema yang kita lihat, dapat dilihat bahwa terdapat 4 tabel dimensi, yaitu produk, waktu, customer, dan sales, serta 2 tabel fakta, yakni transaksi dan penjualan. Nah, yang membedakan antara tabel dimensi dan tabel fakta di sini adalah tabel dimensi itu yang merepresentasikan objek dalam perusahaan. Misalnya di sini adalah produk, waktu, customer, dan waktu penjualan, customer, dan sales. Sementara tabel fakta ini yang menunjukkan apa yang terjadi pada objek perusahaan tersebut. Misalnya transaksi untuk produk itu sekian, penjualan untuk produk itu sekian. Nah, kemudian dalam pembuatan tabel pada skema tersebut juga digunakan sebuah software Pentato Data Integration yang berfungsi untuk mengintegrasikan data dan dikoneksikan ke MySQL pada localhost perusahaan. Selanjutnya setelah mendapatkan ETL skema dan juga data warehouse dimasukkan, kemudian hasil yang kedua itu adalah dashboard visualisasi data. Nah, berdasarkan data yang telah dimasukkan dalam data warehouse pada PT Global Bintang Permata, di sini dapat disusun dua buah dashboard utama, yaitu dashboard untuk memantau transaksi dan dashboard untuk memantau data marketing, yang masing-masing memberikan informasi dan visualisasi data yang berbeda tergantung kegunaannya masing-masing juga. Nah, pada dashboard transaksi terdapat beberapa visualisasi data dalam berbagai bentuk, baik tabel, grafik, maupun sebagainya. Nah, untuk yang pertama ini adalah visualisasi mengenai informasi waktu dalam bentuk tabel yang menunjukkan waktu transaksi pada tahun 2021 dalam bentuk tabel yang ditampilkan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Di sini kolomnya itu ada month of Januari, Februari sampai Desember pada tahun 2021 untuk visualisasi informasi waktunya, informasi waktu
transaksi. Nah, kemudian yang kedua ada informasi tren penjualan yang menampilkan sebuah line chart yang berisi informasi tren penjualan pada tahun 2021 yang ditampilkan setiap bulannya. Jadi setiap bulannya ini akan menampilkan tren penjualan mulai dari Januari sampai Februari, di mana pada bulan Januari terdapat penjualan sebesar 2.940 sekian dan pada bulan Desember terdapat penjualan sekitar 3.193 sekian. Selanjutnya ada informasi mengenai daerah transaksi. Nah, visualisasi ini dalam bentuk tabel yang berisi informasi mengenai nama daerah tempat terjadinya transaksi untuk PT Global Bintang Permata. Di sini menampilkan region-region di mana transaksi terhadap produk atau layanan PT Global Bintang Permata itu terjadi, seperti ada di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Sorong, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada informasi penjualan daerah. Nah, yang dalam bentuk diagram batang yang menampilkan informasi mengenai tingkat penjualan daerah pada tahun 2021 di setiap bulannya. Nah, jika kita lihat di sini, ini akan menampilkan pada setiap daerah itu akan berapa jumlah penjualannya. Nah, karena di sini khusus pada bulan-bulan tertentu, maka yang tampilkan pada sumbu X ini adalah nama kotanya, kemudian sumbu Y itu pada keuntungannya sekian berapa informasi penjualannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada informasi mengenai penjualan produk. Di sini akan menampilkan sebuah heat map yang menampilkan informasi mengenai penjualan produk pada periode tahun 2021 setiap bulannya. Pada visualisasi ini juga diberikan pewarnaan sebagai penanda, di mana jika warna biru semakin pekat berarti penjualan semakin tinggi, namun sebaliknya jika semakin pudar berarti penjualannya menurun atau rendah. Di sini kita dapat melihat nama barangnya itu ada dua, GMP Gula Premium dan juga PSM Gula Premium, dan juga terdapat order date dari bulan Januari sampai dengan Desember, mengikut dengan data-datanya juga ada yang 2 juta, 73.000 dan sebagainya. Dan juga semakin pekat warna birunya, maka penjualannya akan semakin tinggi, dan semakin pudar maka akan semakin rendah. Di sini kita melihat untuk yang paling pudar itu 73.508, sementara yang paling pekat ada di 4.483.242. Kemudian selanjutnya ada informasi mengenai peta. Itu dalam bentuk grafis peta yang menampilkan pemetaan daerah terhadap penjualan produk. Jadi untuk peta ini dia kan menampilkan sebuah peta Indonesia, namun sekarang ditandai dengan tempat-tempat terjadinya penjualan produk yang lebih menggambarkan seberapa luas penjualan yang dilakukan oleh PT Global Bintang Permata ini. Nah, dalam menampilkan ini, PT Global Bintang Permata juga menggunakan teknologi yang bernama OpenStreetMap yang dapat digunakan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke setelah kita melihat pada dashboard visualisasi penjualan sebelumnya, selanjutnya kita akan masuk ke dashboard sebelumnya kita melihat pada dashboard penjualan transaksi, selanjutnya kita melihat pada dashboard mengenai visualisasi marketingnya. Nah, pada dashboard marketing juga terdapat beberapa visualisasi data baik dalam bentuk table maupun grafik yang berbagai macam sebagai berikut. Di sini ada informasi tenaga marketing atau penjualan yang menampilkan informasi penjualan seperti nama sales dan kode sales masing-masing dalam bentuk table. Nah, dalam konteks ini, nama sales adalah nama tenaga penjualan yang ada di PT Global Bintang Permata yang mengatur proses terjadinya jual beli pada perusahaan ini. Nah, setiap sales juga diberikan kode sales dan juga warna yang berbeda pada masing-masing salesnya, seperti Ella ini memiliki kode TM02 dengan warna biru muda dan Fitri dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada informasi tren penjualan untuk setiap tenaga penjualan. Nah, dalam bentuk line chart yang menampilkan informasi mengenai tren penjualan untuk setiap tenaga penjualan pada periode tahun 2021 di setiap bulannya di PT Global Bintang Permata. Jadi jika kita lihat di sini sebelumnya ada tenaga salesnya ada Ella, Fitri, Imas dan sebagainya. Nah, di sini akan menunjukkan tren penjualan dari masing-masing tenaga penjualan tersebut, yaitu dari bulan Januari sampai Desember itu seberapa tinggi tren mereka atau seberapa rendah tren mereka yang dapat dianalisis oleh perusahaan ke depannya. Selanjutnya selain diagram tren, selanjutnya juga ada informasi mengenai keuntungan untuk setiap tenaga penjualan, menampilkan sebuah tabel yang berisi informasi besarnya keuntungan dari penjualan pada masing-masing tenaga penjualan dengan ditambah informasi nama produk yang ditangani oleh setiap tenaga penjualan. Nah, di sini juga menampilkan waktu dalam bentuk bulan dari Januari hingga Desember. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada tabel ini. Jadi di tabel ini akan ada beberapa kolom, yaitu ada sales, ini nama tenaga penjualannya, kemudian ada nama barang, itu nama barang yang dijual oleh masing-masing tenaga penjualan. Kemudian di sini akan ada order date, yaitu tanggal pemesanan dari bulan Januari sampai Desember. Nah, di sini hubungannya apa? Di sini akan menampilkan sebuah hubungan sales itu menjual barang apa pada rentang bulan sekian dari Januari sampai Desember. Seperti contoh pada Ella ini dia menjual GMP Gula Premium dan PSM Gula Premium dari bulan Januari sampai dengan Desember dengan kuantitas-kuantitas yang sudah ditentukan di sini keuntungannya. Nah, ini selanjutnya, jadi untuk yang hasil penelitian ini, jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, PT Global Bintang Permata itu terdapat dua hasil penelitian utama, yaitu ETL skema dan juga dashboard visualisasi untuk transaksi dan penjualan, untuk transaksi dan juga marketing. Nah,
Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada aplikasi Tableau dalam melakukan visualisasi data milik PT Global Bintang Permata, dapat disimpulkan bahwa pengembangan business intelligence mampu memberikan informasi yang baik dalam bentuk grafik, teks maupun tabel. Nah, dashboard yang dihasilkan juga berisi visualisasi data ya, untuk transaksi maupun data pemasaran pada tahun 2021 pada visualisasi dashboard transaksi dan juga marketing yang telah disusun sebelumnya, sehingga dapat menunjukkan perkembangan penjualan produk maupun interaksi transaksi dengan pelanggan di PT Global Bintang Permata ini. Nah, informasi ini dapat menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan manajerial dengan adanya penerapan business intelligence berbasis dashboard, di mana PT Global Bintang Permata lebih mudah dalam menghasilkan laporan transaksi, menganalisis permasalahan, mengambil keputusan yang tepat, serta meningkatkan kualitas dan layanan perusahaan ke depannya jika membutuhkan data-data terkait yang telah disusun pada visualisasi dashboard sebelumnya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya, dan presentasi ini juga saya susun berdasarkan jurnal yang dengan judul yang sama, yaitu menganalisis menggunakan Tableau pada PT Global Bintang Permata. Di sini jurnalnya sudah saya referensikan juga di bagian akhir PowerPoint. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.